Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Dokter Yoga yang berjaga di klinik pada hari ini. Kalau boleh tahu saya bicara dengan ibu siapa ini? Saya Ibu Enji, Dok. Ibu Enji. Ini anaknya ibu gitu? Iya, Dok. Boleh saya tahu nama dan juga umur anaknya ibu? Namanya Lisa, umurnya 1 bulan, Dok. Lisa. Oke. Jadi sebelumnya ibu datang ke sini dengan keluhan apa? Atau mungkin ada keperluan apa? Begini, Dok. Jadi saya kesini mau memberikan imunisasi BCG untuk anak saya, Dok, sesuai jadwal imunisasi yang lengkap. Imunisasi BCG. Oke, baik. Jadi berdasarkan apa yang ibu katakan, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kondisi dengan ibu ini. Apakah ibu bersedia sebelum? Bersedia, Dok. Oke, baik. Jadi sebelum kesini anak ibu pernah mendapatkan suatu imunisasi? Belum dapat, Dok. Belum pernah dapat. Oke, baik. Oke, untuk saat ini kondisi anak ibu bagaimana? Apakah sehat-sehat saja atau mungkin ada mengalami suatu penyakit seperti demam, batuk, pilek ataupun diare? Untuk saat ini anak saya sehat-sehat saja, Dok. Sehat-sehat saja. Oke, baik. Jadi berdasarkan apa yang ibu katakan, saya akan memberikan vaksinasi atau imunisasi BCG ibu. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai vaksinasi BCG ini. Jadi untuk vaksinasi BCG ini saya akan menyuntikkannya pada lengan atas kanan anak ibu begitu. Mungkin nanti akan ada sedikit rasa kurang nyaman pada lengan atas kanannya anak ibunya ini. Dan nanti setelah mendapatkan vaksinasi BCG ini diharapkan anak ibu mendapatkan kekebalan atau perlindungan yang optimal terhadap penyakit tuberkulosis ibu. Nanti kenapa vaksinasi BCG ini penting? Nanti kalau anak ibu tidak mendapatkan vaksinasi BCG, nanti anak ibu akan rentan sekali atau berisiko terkena penyakit tuberkulosis begitu ibu. Apakah yang saya sampaikan ini sudah jelas atau mungkin ada yang kurang dipahami ibu? Bisa ditanyakan. Sudah jelas, Dok. Oke, sudah jelas nih. Jadi apakah ibu bersedia mungkin anaknya ibu ini diberikan vaksin BCG? Bersedia, Dok. Bersedia. Oke. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan tanda-tanda vital. Apakah anak ibu bersedia? Bersedia, Dok. Bersedia. Oke. Sebelum itu saya akan lakukan cuci tangan secara prosedural. Oke, sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu pemeriksaan suhu, pemeriksaan nadi dan juga pemeriksaan laju nafas. Dan di sini didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik secara umum dari atas kepala hingga ke ujung kaki. Dan di sini tidak ditemukan adanya suatu keabnormalan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan persiapan alat dan juga bahan. Jadi di sini ada vaksin BCG dan juga ada pelarut BCG-nya. Selanjutnya di sini juga ada Spide 1 cc dengan ukuran jarum 24-25G dan juga di sini juga ada kapas alkohol dan juga saya akan melakukan pemeriksaan kualitas daripada vaksin BCG ini, yaitu saya melihat tanggal kedaluarsanya dan juga VVM-nya dan di sini dalam batas normal. Baik, saya sudah menggunakan APD lengkap. Di sini saya akan mengambil pelarut sebanyak 0,1 cc. Selanjutnya saya akan memasukkannya kepada file vaksin BCG. Selanjutnya saya akan menghomogenkan antara pelarut dan juga vaksin BCG hingga semua serbuk terlarutkan dengan cara menggoyang-goyangkannya. Baik, selanjutnya saya akan mengganti jarum menggunakan jarum baru. Selanjutnya saya akan mengambil vaksin sebanyak 0,05 cc. Baik, sudah. Saya akan menutup kembali spike. Baik, selanjutnya saya akan melakukan persiapan pada pasien. Ibu nanti mungkin anaknya bisa dipeluk ataupun dipegang agar nanti mempermudah saya dalam melakukan penyuntikan begitu. Baik, anak sudah terfiksasi dengan baik. Selanjutnya saya akan melakukan disinfeksi menggunakan kapas alkohol dengan arah dari dalam ke luar. Sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan injeksi vaksin BCG secara intradermal dengan sudut 10-15 derajat.
Baik Ibu, bisa dipegang rasanya. Baik. Jangan ditekan ya. Baik Ibu, vaksinasinya sudah selesai. Nanti gumpalan putih yang ada di lengan atas kanan dari anak Ibu itu tidak usah digosok, dan sampai di rumah anak Ibu dapat dimandikan secara biasanya begitu. Apakah apa yang saya sampaikan itu sudah dipahami atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah dipahami Dok, selanjutnya bagaimana ya Dok? Nanti Ibu tetap di sini nih Bu sekitar 15 menit untuk melihat apakah ada suatu gejala kipi seperti demam, nyeri kepala, ataupun ada suatu gejala-gejala berat seperti radang tulang ataupun abses. Nanti juga di sekitar lokasi suntikan itu seperti ada kemerahan, bengkak ataupun nyeri begitu Ibu. Apakah apa yang saya sampaikan ini sudah dipahami atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Apakah hal-hal tersebut berbahaya ya Dok? Ibu tidak usah khawatir karena seperti kemerahan ataupun bengkak itu bisa sembuh dengan sendirinya. Nanti apabila dalam 5-7 hari anak Ibu demam, nanti Ibu bisa memberikan paracetamol, dan bila bengkak nanti Ibu bisa memberikan kompres hangat begitu Ibu. Dan juga nanti dalam waktu 3-4 minggu nanti akan muncul seperti abses begitu Ibu. Ibu tidak usah khawatir. Nanti kecuali diikuti dengan demam, nanti Ibu bisa konsultasikan seperti ke puskesmas ataupun ke rumah sakit begitu. Baik Dok, nanti saya akan terus mengecek kondisi kesehatan anak saya. Kalau boleh tahu ini imunisasinya sudah selesai berarti ini Dok? Jadi sudah selesai, mungkin saya bisa minta kartu imunisasinya. Oh iya sudah. Ini Dok kartu imunisasinya. Oke baik, selanjutnya saya akan melakukan pencatatan untuk data-data Ibu ini. Baik Ibu, saya sudah melakukan pencatatan data-data imunisasinya. Mungkin untuk selanjutnya Ibu bisa mengikuti jadwal imunisasi berdasarkan tabel pada kartu imunisasi ini, yaitu vaksin petabio dan juga polio pada umur 2, 3, 4 bulan sampai boosternya yaitu 18 bulan. Dan juga untuk vaksin measles, rubella atau campak, Ibu bisa memberikan vaksinnya pada umur 9 sampai 18 bulan begitu.